kata-kata itu cara mencipta, Mas. Jadi ketika mulut kita bersuara, hidupku penuh kebahagiaan, hidupku penuh cinta, hidupku penuh romansa, hidupku penuh kelimpahan, hidupku penuh kelancaran. Jadi gini, kata-kata yang keluar dari mulutmu itu terdengar oleh telingamu, terdengar oleh semua 40 triliun sel tubuhmu. Dia menjadi sebuah perintah, Mas. Dia menjadi sebuah perintah yang kamu sadari, tidak kamu sadari, tahu, kamu nggak tahu, semua yang keluar dari mulut kamu, itu proses penciptaan. Apalagi jika dikatakan dengan rasa. Dan diulang-ulang. Dan diulang-ulang. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Teh, Ya. Gini, ada ungkapan membuat semesta berhutang kepada kita gitu. Jadi Ya. tidak sedikit teman-teman itu yang punya strategi untuk kemudian menghindari yang namanya menghindari yang namanya penderitaan, supaya nggak apes ya, supaya apa-apa mudah terwujud sesuai dengan yang dia inginkan gitu tuh, dengan cara membuat semesta berhutang kepada kita. Lewat misalnya kalau yang di pesantren disuruh tirakat dulu ya. Lewat rajin ibadah, lewat ya banyak memberi, tapi tidak menggunakan kalkulasi supaya kemudian harap-harap dapat imbalan sekian. Itu dengan sendiri ternyata semesta memantulkannya itu secara presisi. Bagaimana TVB melihat strategi ini, cara ini? Jadi kita ingin mewujudkan sebuah keinginan atau kita ingin terhindar dari sesuatu musibah dengan cara membuat semesta berhutang kepada kita dulu. Kita kasih dulu, kita lepas dulu gitu. Itu bagaimana Teh konsep itu? Ya, sebetulnya punya latar belakang harapan atau tidak punya latar belakang harapan, dia akan memantulkan hal yang kurang lebih sama. Karena Allah itu pada saat manusia diciptakan, sebelum manusia diciptain Mas Hendra, dia udah bikin sistemnya dulu, Mas. Jadi sebelum manusia diciptakan, dia udah bikin hukum-hukumnya dulu gitu. Udah bikin hukum semesta seperti cermin, udah bikin law of attraction, udah bikin law of projection, ada hukum energi, ada hukum kekekalan, ada hukum perputaran gitu. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan di alam semesta ini, itu tuh manajemen sistemnya tuh udah jadi dulu gitu. Jadi ini udah di dalam satu hukum semesta yang sudah pasti. Sudah pasti. Jadi mau kamu berharap atau tidak berharap, itu akan tetap mantulin hal yang sama gitu. Jadi ketika ada judul, buatlah semesta berhutang kepadamu, istilahnya kayak gitu ya, judul serunya gitu istilahnya. Itu bercerita tentang bahwa di dalam kehidupan ini ada hukum pertukaran energi. Ada hukum pertukaran energi. Jadi semakin banyak segala sesuatu kebaikan yang kamu alirkan, kamu lepaskan, kamu alirkan di dalam kebaikan kehidupan ini, kan di dalam hukum semesta itu ada hukum semesta seperti cermin tuh. Apa yang kamu lepaskan itu kan dipantulin balik ke kita gitu. Jadi semakin kamu melepaskan, memberikan segala sesuatu yang jadi gini rumusannya Mas. Kalau misalnya di dalam mindset-nya kamu, ini kan bebas ya, orang bebas berpikir kan. Kayak misalnya si A, si B, si C. Si A ini misalnya berbuat baik nih, berbuat baik, terus dia mindset-nya masih mindset anak TK nih. Oh kalau aku berbuat baik ntar dibalas 10 gitu. Kan kesadaran orang beda-beda. Dibalas 10 nih.
ya dia akan dapetin itu sebetulnya, Mas. Kan ada hukum asumsi. Sesuai asumsinya dia akan dapetin itu. Kalau misalnya dia berpikir, oh aku akan dibalas 100 nih, itu pun akan dalam pantulannya. Tapi Mas, yang lebih serunya, ketika kita melakukan sesuatu dan kita lepasin tanpa batas, gak berharap. Dapatnya malah tanpa batas, unlimited, bahkan di luar ekspektasi kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang itu ngalir aja, ikutin alirannya, bahwa semua yang aku lakukan, semua yang aku berikan, waktu, pikiran, tenaga, uang, whatever, apapun itu hanya gambaran implementasi dari gerakannya yang aku tuh pengen bilang makasih ya Allah, makasih banyak ya atas semua yang udah diterima, atas semua yang udah dinikmati, atas semua keindahan kebahagiaan ini. Aku tuh mau mengekspresikan rasa bahagia itu dengan mengalirkannya lagi, rasa bahagia yang dari atas turun ke kehidupanku. Aku tuh mau mewujudkan rasa terima kasih ini dengan ngalirin gitu. Jadi pada saat berbuat itu udah bener-bener delivery-nya tuh cinta aja tanpa batas. Jadi ketika berbuat sesuatu pengen ekspektasi 10, lo dapet deh 10. Ketika ekspektasi 100, ya udah lo dapet 100. Tapi ketika nggak punya ekspektasi, dilepas semata-mata cinta, semata-mata cuma aliran alamiahnya kamu, wah itu gila, itu dapetnya di luar nalar. Kebahagiaannya juga udah klimaks lah itu kebahagiaannya. Jadi menariknya seperti itu. Jadi cerita tentang semesta berhutang kepada kita itu adalah cerita sebuah analogi aja sih. Karena sebetulnya tetap akan ada hukum semesta yang semua orang nggak akan terlepas dari hukum itu. Kalau kita bilang semesta seperti cermin, bayangin langit yang ada di atas kepala kita, itu langit itu bagaikan cermin. Setiap orang nggak ada yang bisa terlepas dari itu. Bahkan dia ada di dalam goa pun tetap kena pantulan itu. Karena alam semesta ini dirancang sama Allah, cara kerjanya itu vibrasi kamu yang terbaca, getaran kamu yang terbaca, Perasaan, energi kamu yang terbaca. feeling. Yes. Iya. Itu yang terbaca gitu. Jadi bicara rasa, bicara vibrasi, bicara frekuensi. Itulah cara bagaimana Allah dan semesta berkomunikasi sama kamu. Nah, di saat kita kemudian sudah merasa, oke lah, aku hanya kepanjangan tangannya aja, aku bersedia, terserah Tuhan mau mengalami peristiwa apa lewat tubuh ini gitu ya. Dan kita benar-benar sudah tidak ada keberduaan, yang ada adalah sebuah kemanunggalan gitu. Nah, apa yang terjadi pada saat kemudian kita sudah berniat baik, tapi kemudian diisi udoni, ya, kita terus kemudian dihadapkan dengan sebuah peristiwa, ketemu sama orang-orang yang menyakiti kita, gitu. Saat kita udah stay di tadi, itu bagaimana? Gimana Teh yang kita rasakan? Gini Mas Hendra, faktanya, realitanya, selalu ada hukum keutuhan Mas Hendra. Mungkin Mas Hendra dan aku, teman-teman yang lain, juga mengalami. Ketika ngaji Roso banyak dipuji sama orang, ada hukum keseimbangannya kan? Ada yang nyela juga gitu. Jika teman-teman semua menyadari bahwa realitanya kebahagiaan, kesedihan, ini keutuhan yang satu. Gak bisa terlepas Mas. Jadi kalau kayak istilah ada bendulum, tau gak bendulum? Bandul, bendulum. Kalau kita gerakin, energi menggerakkan gitu ya, dia kan selalu begini Mas. Ding, 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 ding. Bendulum kan gitu, ini kan ada tengah-tengahnya tuh ya. Bandul ya, bendulum ya. Anggaplah sebelah sini adalah kebahagiaan. Dia pasti akan bergerak ke sini lagi Mas. Cing. Bergerak ke sini lagi Mas. Cing. Bergerak ke sini lagi Mas. Cing. Itulah realitanya. Jadi kalaupun kebahagiaan itu hadir, kita udah berbuat baik, terus tiba-tiba kita difitnah,
it's no problem. Itu adalah paket kehidupan. Itulah paketannya, itulah realitanya. Seperti yang tadi kita udah bahas. Anggaplah kebahagiaan itu sosoknya, kesedihan itu bayangannya. Atau kebalikannya. Kesedihan itu sosoknya, kebahagiaan itu bayangannya. Antara sosok dan bayangan kan gak bisa terpisah, Mas. Mas Hendra diri tuh ada bayangan. Bisa nggak dipisahin antara Mas Hendra dengan bayangannya? Enggak. Begitulah realita hidup ini. Bahagia sedih, dipuji difitnah, berbuat baik dizolimi, ya itu udah satu paket. Tapi apa yang ngebuat semesta itu memberikan sebuah kejadian yang itu berulang-ulang terus. Habis anak meninggal misalnya, ada lagi. Sikap dan resolusi pandang yang bagaimana yang membuat itu kemudian seolah-olah itu kayak derita terus yang dialami orang itu gitu. Penolakan, Mas. Penolakan. Yes. Dia tidak mau menerima. Betul. Dia tidak menyadari bahwa jiwa ini dirancang untuk mengalami semua spektrum rasa. Rasa bahagia, rasa sedih, itu semua harus digenapi, Mas. Harus dialami, harus dirasakan gitu. Karena gini, Mas Hendra bisa gitu bilang bahagia kalau nggak pernah ngerasain derita? Bener. Nggak bisa, Mas. Betul. Mas Hendra bisa bilang nggak, oh ini terang sekali, Iya. kalau belum pernah ngerasain gelap. Ada terang karena ada gelap ya. Ada terang karena ada gelap, ada bahagia karena pernah kamu sedih. Kamu bicara orang itu kaya karena ada comparing orang miskin. Jadi kehidupan ini ketika kita mengetahui bahwa itu semua satu rasa, yaitu rasa bahagia, yaitu rasa cinta yang mewujud gerakannya jadi gerakan kebahagiaan. Bahagia itu dalamnya juga cinta. Sedih itu dalamnya juga cinta. Jadi korban dasarnya ini sama, Mas. Energi cinta murni tanpa batas. Energi cinta. Sekarang coba kita renungkan. Bukankah hampir sebagian besar teman-teman yang join belajar di Abundant Revolution itu berawal dari kesedihan yang mendalam, penderitaan yang mendalam, kepahitan yang mendalam. Contohlah Mbak Rika, terus Mbak V, atau Mbak Santi yang sekarang udah nggak dalam judul-judul yang awal ya. Bukankah cerita sedih mereka itulah yang mengantarkan mereka ketemu sejatinya mereka yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kira-kira kalau teman-teman yang udah manifest itu, suaminya baik, suaminya tajir, uangnya banyak, rekeningnya cukup, mobil, ada rumah, ada segalanya tercukupi, bakal nge-WhatsApp Mas Hendra untuk ikut kelas? Nggak akan, Mas. Lalu bukankah sedih itu, kesedihan itu, yang mengantarkan Fiona ketemu sama materi ini? Mengantarkan Dwi ketemu sama materi ini? Bukankah rasa sedih, penderitaan, luka, kepahitan itu juga cinta? Itu cinta. Kesedihan, balutan kesedihan, si cinta, si cover kesedihan inilah yang mengantarkan Fiona, Rika, Santi ketemu. Oh ternyata aku tuh bukan emosi ini ya. Aku tuh bukan si putus asa ini ya. Oh aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sejatinya aku tuh udah cukup lengkap. Udah ada di dalam. Nah itu yang nganterinnya judulnya apa? Bukannya kesedihan. Jadi bukankah kesedihan ini juga cinta? Cuma kebetulan aja packaging Iya. penderitaan. Pada akhirnya ketika kemudian kita bisa melakukan sebuah penerimaan terhadap apapun yang datang di dalam hidup kita, ya so far akan menjadi lebih baik, lebih lega, lebih bahagia gitu ya Teh ya. Tapi memang untuk benar-benar menerima itu butuh jam terbang kadang ya. Butuh jam Ada terbang. waktunya memang, Mas. Makanya
komunitas terkadang sangat penting, sangat mendukung gitu ya. Sangat, Mas. Dan di Abundant Revolution bersyukurnya teman-teman peduli satu sama yang lainnya, dan kita memang susah ya cari orang tulus itu susah. Makanya kita belajar latihan jadi orang yang tulus. Kita hidup selama ini itu kan jujurnya penuh motif gitu kan ya. Makanya pentingnya untuk kemudian berkomunitas supaya kita ketularan ya, energi vibrasi ketulusannya gitu ya. Intinya sih tetap latihan dan belajar ya Teh ya. Dan sahabat semuanya, untuk acara di Bali Teh, Ya, ya acara sebenarnya banyak ya yang minta acara offline di Jakarta tuh banyak banget. next deh setelah Bali kali, Iya deh Mas. ya. Kenapa ya? Karena mungkin Jakarta tuh tempatnya orang pusing kali ya. Tempatnya orang Titik center stres lah, Mas, gitu deket ya. kemana-mana. Agak Iya. panas soalnya Jakarta. Bener sih. Iya teman-teman yang mau join komunitas, nanti silakan mungkin bisa join di batch 19 deh. Ya. Tanggal 23 23 Oktober ya. Tanggal 23 Oktober. Terus kalau misalnya mau yang offline nanti di Desember sekaligus ikut reuni. Iya, yang mau join itu apa? Zoom hari Senin. Ya nanti inbox aja, inbox. Hubungi aja tuh di bio TikTok ada kan kontaknya. Ya. Kontak Mbak Dara aja ya. Oke Teh. Aku pengen ini nih aku belum pernah tanya kalau ini. Oh iya itu banyak teman-teman yang mau join. Silakan ya. Nanti kontak Boleh, Mbak Bang. Dara ya. Tanggal 6 ada Zoom. Terus tanggal 13 ada Quantum Love untuk cari Seru ini pasangan. Quantum Love. Tanggal 23 kelas online ya, batch 19. Terus nanti yang kelas selanjutnya di Desember. Teh Feby, Ya. bagaimana dirimu menjaga vibrasi lewat lagu-lagu gitu? Contoh, aku tuh dulu sering menjadi korban dari lagu-lagu yang aku nyanyikan sendiri. Nah dari situ kemudian aku mulai menelusuri, menelisik bahwa ternyata aku sampai pada sebuah kesimpulan bahwa lagu yang dinyanyikan, dihayati, diresapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Dan kemudian aku juga mengkomparasikan dengan apa yang aku lihat dari sisi eksternal. Banyak penyanyi yang menjadi korban dari lagu-lagunya gitu. Nah bagaimana Teh Feby menginternalisasikan kesadaran bahwa kata-kata juga berperan untuk menciptakan sebuah realita di dalam kehidupan ini di materi Abundant Revolution. Ya. Kata-kata itu cara mencipta, Mas. Jadi ketika mulut kita bersuara, hidupku penuh kebahagiaan, hidupku penuh cinta, hidupku penuh romansa, hidupku penuh kelimpahan, hidupku penuh kelancaran. Jadi gini, kata-kata yang keluar dari mulutmu itu terdengar oleh telingamu, terdengar oleh semua 40 triliun sel tubuhmu. Dia menjadi sebuah perintah, Mas. Dia menjadi sebuah perintah yang kamu sadari, tidak kamu sadari, tahu, kamu nggak tahu, semua yang keluar dari mulut kamu, itu proses penciptaan. Apalagi jika dikatakan dengan rasa. Dan diulang-ulang. Dan diulang-ulang. Dengan rasa yang dalam gitu. Makanya di Abundant Revolution, Mas. Di daily rutinnya. Tapi gini loh, Mas. Anak-anak Abundant Revolution batch 1, 2, 3 yang awal-awal itu nggak dapet di yang judul terakhir nih, Mas. Kenapa? Karena kan insight alirannya pada saat waktu batch 1 itu kan di 12 Desember 2024. Baru bisa dikatakan itu Pentium 1 gitu. Artinya kita bertumbuh ya. Iya, jadi bukan berarti nggak dikasih, karena waktu itu aku pernah ditanya gitu, Teh kok Arigato Mangi kita belum dapet waktu batch 1? Iya memang alirannya belum turun gitu. Nah di batch-batch yang sekarang, itu udah mulai dikasih, Mas, daily rutin, itu setiap hari, ucapin kalimat yang tadi. Mulai sekarang dan seterusnya, hidupku penuh kebaikan, penuh kebahagiaan,
penuh cinta, penuh kelancaran, uang lancar masuk setiap hari, dan aku dikelilingi oleh orang-orang yang penuh kebijaksanaan. Ini kan penuh menjadi cinta. bukti bahwa sekali lagi bahwa TVB bukan memposisikan guru sebagai seorang guru. TVB belajar, kita semuanya belajar bareng-bareng. Ya. Kalau dapat ilmu baru ya kita share ke teman-teman betul. gitu ya. Dapat lagi baru kita bagi-bagi lagi. Dan belajarnya di Bandar Revolution itu tidak hanya di TVB. Bisa ke mbak-mbak yang ada di sini juga. Masya Allah itu. Saling Seminggu membantu. 3 kali, Mas, mereka tuh bikin barengan rilis bersama, rilis dan sending love di hari Senin, Rabu, Jumat, di jam 8:30 malam. Dan kayak gitu tuh makin banyak loh. Keren. Yang WA aku, Mas aku disuruh teman-teman sekarang bikin komunitas ini, kayak nggak tahu ya, pokoknya nanti ke depan bakal seperti apa, pokoknya kita Mengalir aja dan Iya. bebasin aja mereka untuk berimprovisasi, untuk mengalirkan lagi kebaikan ini ke banyak orang. Iya, sekali lagi nggak tahu ke depan bakal seperti apa, tapi yang jelas kita berangkat dari sebuah niat yang tulus bahwa ya hidup kita itu mau dipakai apa sih gitu kira-kira ya. Ya. Kalau tidak kemudian ya kita bersedia aja disuruh begini ya oke lah gitu. Jadi Mas, daily routine yang disampaikan yang bertahap itu ya, kayak waktu itu Arigato Money belum ada, terus sekarang ada. Itu biasanya yang memang udah dipraktekin, Mas. Jadi udah aku praktekin, berhasil, baru dimasukin. Termasuk yang tadi itu, kalimat yang terakhir, hidupku penuh kebahagiaan, penuh kelancaran, penuh kebebasan, penuh kemudahan, penuh. Nah itu aku udah lakukan. Jadi yang udah dilakukan itu yang terjadi. Kalau di proses aku tuh dari mulai aku mengatakan itu sampai realita. Kalau aku belum tahu nih teman-teman testimoni nih, itu 2 minggu. Jadi orang beda-beda, Mas. Ada yang mempraktekkan itu rutin 2 minggu terjadi, ada yang sebulan. Jadi fasenya gini, Mas. 2 minggu tuh udah mulai tuh, kelihatan tuh kisi-kisinya. 1 bulan biasanya udah mulai tuh ada manifestasi kecil-kecil. Masuk 1 bulan tuh udah mulai tuh ada rasa bahagia dari dalam. Ini cerita teman-teman ya, dari recap all. Nanti fase berikutnya itu di 60 hari, Mas, di 2 bulan. Itu udah mulai tuh enak. Nah, di 3 bulan habit, itu udah jadi data. 3 bulan. Jadi kalau lihat perjalanan teman-teman, 3 bulan tuh udah bener-bener jadi data dia. Udah, enggak kok, ini udah kebahagiaan gitu. Jadi dia udah auto, udah kayak nggak rungsing lagi sama masalah kenapa begini, kenapa begitu, udah enggak. Itu kalau yang teman-teman mau berani rutin ya, mengambil sikap hidup untuk perubahan dirinya sendiri. Karena kan yang nolong dirinya dia kan hanya dia. Apalagi kalau 2 tahun ya. Aduh, Masya Allah. Jadi Feby yang baru, jadi Hendra yang baru. Dengan senang hati kalau banyak jadi Hendra baru, Feby baru gitu. Jadi 1 bulan, signifikan sedikit kelihatan, 2 bulan udah mulai sedikit enak, 3 bulan jadi data. 6 bulan, kalau konsisten ya, manifest satu-satu itu biasanya. Itu sih yang aku lihat dari pengalaman teman-teman sih. Saya korban lagu galau. Oh iya, bodoh ya. Aku dulu juga. Iya, aku dulu juga pernah kayak gitu tuh. Iya. Makanya katanya siapa ya? Katanya Bosman deh kalau nggak salah. Dia bilang orang cerdas itu hanya mengatakan sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya sih gitu. Betul banget. Iya. Ya, jadi sahabat semuanya, kita terus bertumbuh, kita terus bertransformasi, dan next ke depan barangkali kita akan menghadirkan sebuah mudah-mudahan ini jadi gerakan kolosal lah ya. Kalau yang emak-emaknya, bapak-bapaknya kan sudah tersentuh di Bandar Revolution itu kan sudah banyak banget gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa meramu sebuah materi kesadaran yang menggabungkan antara spiritualitas dan finansial dijadiin satu, dan itu kita create untuk adik-adik kita pelajar dan mahasiswa. Yes. Nah, jadi ke Generasi depan Gen Z ya. kita akan mengarah ke sana, teman-teman. Semacam bikin
bootcamp gitu barangkali. Jadi nanti volunteernya ada mbak-mbak banyak banget gitu, kita ketemu pelajar-pelajar. Seru nggak sih hidup kita ini kira-kira ya? Jadi tambah muda dong ya. Berasa umurnya belasan gitu Iyalah, ya kita. di Pacet, di mana-mana gitu kan, seru gitu ya kali ya. Seru. Eh, Ntar pesertanya anak-anak yang udah pada belajar. dan bayangin ketika anak-anak di usia itu golden age seperti itu, terus kemudian dia udah mulai belajar Kenal. tentang kesadaran dan dia sadar bahwa tidak ada bedanya loh aku sama dirimu Iya. adalah aku adalah kamu. Kita benar-benar menegakkan cinta lah ya, Sedini mungkin. supaya kemudian tidak membenci satu sama lain Iya. gara-gara beda agama, beda keyakinan, Betul. dan bersyukurnya di Urban Revolution kita udah nggak ada. Nggak ada cerita ya. Nggak ada jarak kan antara beda agama ini, itu, dan lain sebagainya gitu. Nggak ada.